Coba bayangin deh, kamu lagi scroll TikTok atau Instagram, terus tiba-tiba muncul sebuah postingan dengan judul yang bikin panik. Kamu langsung share ke grup keluarga atau ke grup circle kamu, tapi ternyata itu hoax. Atau yang paling cringe deh, udah debat panjang di kolom komentar. Ternyata infonya keliru dari awal. Nah, inilah yang terjadi ketika kita hidup di era digital tapi lupa bahwa satu hal penting, yaitu berpikir kritis. Hai, aku Charlie dan hari ini kita bakal ngobrolin kenapa skill ini justru jadi salah satu skill yang paling penting di abad ke-21. Critical thinking atau berpikir kritis bukan berarti kamu harus jadi orang yang skeptis sama semua hal. Bukan juga soal selalu protes atau nggak percaya siapapun. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang valid. Simpelnya, sebelum percaya sesuatu, kamu tanya dulu deh, ini benar gak sih? Dari mana sumbernya? Atau ada buktinya nggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bisa gunain 4 elemen berpikir kritis. Yang pertama, analisis. Di sini, kita memecah informasi jadi bagian-bagian kecil supaya mudah dipahami. Yang kedua, evaluasi. Setelah menganalisis, kita nilai nih seberapa valid dan reliable-nya sebuah informasi. Yang ketiga, inferensi. Maksudnya adalah kita menarik kesimpulan yang logis dari fakta yang ada. Nah, yang terakhir, baru refleksi. Setelah melakukan 3 elemen tadi, di sini kita mengevaluasi cara berpikir kita sendiri. Keempat hal inilah yang seharusnya kita aktifkan setiap kali kita menerima informasi baru. Di era digital ini, informasi itu datang dari mana aja dengan kecepatan yang luar biasa. Menurut data dari Fotutorial, 14 miliar gambar dibagikan setiap harinya di media sosial dengan WhatsApp memimpin sebanyak 6,9 miliar foto yang dipertukarkan setiap harinya. Belum lagi video TikTok, YouTube, Instagram, artikel, podcast, dan konten lainnya. Di tengah banjir informasi ini, muncul deh yang namanya misinformasi dan disinformasi. Bedanya apa sih? Misinformasi adalah informasi yang salah tapi disebarkan tanpa niat jahat. Misalnya, ada orang yang nge-share postingan TikTok, padahal belum paham tuh isinya apa. Sedangkan disinformasi adalah informasi yang salah dan memang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Dan yang bikin makin pusing, algoritma media sosial kita sendirilah yang justru bantu nyebarin hal ini. Coba pikir deh, kenapa FYP kamu isinya tuh hal yang itu-itu aja? Itu karena arena algoritma nggak peduli kontennya benar atau enggak. Yang penting kita tetap scroll. Nah, efek sampingnya nih smart viewers, kita masuk ke yang namanya filter bubble. Kondisi di mana kamu cuma disuguhin konten yang kamu suka, yang kamu setujui, dan yang ngevalidate opini kamu aja. Hasilnya, lama-lama kita jadi susah banget nih bedain mana fakta, mana opini, dan mana yang udah masuk kategori propaganda. Dan disinilah critical thinking jadi senjata utama kita. Terus gimana caranya kita melatih kemampuan ini smart viewers? Yang pertama, biasakan verifikasi sebelum nge-share. Kalau kamu dapat informasi yang sekiranya relate, jangan langsung disebarin. Cek dulu ke minimal 2 sumber terpercaya. Kamu bisa cari buktinya lewat artikel-artikel atau sumber terkait di internet. Yang kedua, kenali logical fallacy. Nah, logical fallacy ini adalah kesalahan logika dalam sebuah argumen. Misalnya ad hominem. Ini maksudnya adalah nyerang orangnya bukan argumennya. Atau straw man. Ini tuh memutarbalikkan pendapat orang lain supaya gampang diserang. Kalau kita bisa mengenali ini, kita nggak akan gampang nih dimanipulasi smart viewers. Nah, yang ketiga, latih diri untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Sebelum membuat kesimpulan, tanya deh ke diri sendiri. Udah dengar sisi yang lain belum? Ini namanya lateral thinking. Dan ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari bias konfirmasi. Yang keempat, pertanyakan sumber, bukan hanya isinya. Siapa ya yang nulis ini? Apa agenda mereka? Apakah situsnya memiliki reputasi yang baik? Domainnya apa? Terus, tanggalnya kapan? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tapi itu bisa menyelamatkan kita dari banyak hoax loh. Nah, yang terakhir nih smart viewers, jangan takut untuk bilang, aduh aku belum tahu. Ini mungkin yang paling sulit ya, di era di mana semua orang tuh terlihat punya opini tentang segalanya. Jujur mengakui keterbatasan pengetahuan kita justru adalah tanda kecerdasan intelektual yang sesungguhnya.
Jadi, di era digital yang penuh noise ini, jangan biarkan informasi mengalir begitu saja tanpa melewati filter terpenting yang kita punya, yaitu otak kita sendiri. Berpikir kritis itu bukan soal jadi orang yang paling skeptis ya smart viewers, tapi soal jadi orang yang paling sadar. Sadar akan informasi yang dikonsumsi, sadar akan bias yang dimiliki, dan sadar akan tanggung jawab sebelum menyebarkan sesuatu ke orang lain. Nah, smart viewers, itu dia pembahasan aku hari ini tentang critical thinking di era digital. Semoga bisa jadi pengingat ya buat kita semua untuk mikir dulu sebelum share. Aku Charlie, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!